Sehat Sehat semua ya? Kak. Oke, sehat Ya, semua. Pak. Ah, ah, jadi mohon maaf ya minggu kemarin terpaksa nggak bisa masuk. Jadi ada urusan keluarga nggak bisa saya tinggal. Tapi terima kasih teman-teman sudah ngumpulin di Drive untuk tugasnya. Jadi ada sekitar 20 mahasiswa kalau nggak salah ya. Itu udah saya cek semuanya dan sudah saya kasih note. Ada yang sudah direvisi, ada yang belum. Jadi hari ini karena pertemuan terakhir ya minggu depan sudah UAS, saya akan ngasih instruksi terkait dengan proyek UAS-nya seperti apa, gitu ya. Kalau ya, misalnya nanti ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, eh silakan, silakan kita diskusikan bersama. Tetapi yang menjadi point of interest saya hari ini adalah terkait dengan laporan yang sudah kalian kerjakan di Drive, ya. Saya nggak tahu mungkin kerjanya keburu-buru atau seperti apa ya. Ya, jadi sorotan saya itu tetap tetap penentuan segmentasi. Ya, jadi teman-teman tuh bisa ngelihat tugasnya temennya ya. Kalian bisa iseng-iseng buka tugasnya temennya, kalian cek tugas temanku ya apa sih, bener apa enggak. Tuh, memang ada beberapa yang sudah langsung direvisi, ada yang masih belum direvisi sampai tadi ini saya lihat, terutama yang saya soroti adalah di segmentasi. Eh Masih ada beberapa mahasiswa yang menulis segmentasi itu laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar tuh. Eh, Lagi-lagi saya tanyakan, memang ada ya jenis kelamin lain selain itu? Nah, kalau kita ngomongin segmentasi kan berarti kita batasin ya. Kita kita ambil, kita kelompokkan. Siapa yang kita sasar, siapa yang kita tuju sebagai target audiens dari media desain kita. Ya, ingat ya, yang kita sasar adalah sebagai target media desain kita. Tuh. Jadi mau yang seperti apa, itu kita masukkan dalam yang namanya segmentasi. Seperti yang sudah dibahas yang lalu-lalu, baik oleh saya maupun oleh dosen yang lain, bahwa segmentasi itu selalu dibagi menjadi 4. Ya, ada 4 segmentasi, ada demografis, ada geografis, ada behavioristik, dan juga ada psikografis. Itu. Kalau ngomongin demografis itu masih dibagi lagi, masih dikelompokkan lagi. Ada usia, ya, ada jenis kelamin, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Kemarin juga masih ada yang itu tadi yang saya sampaikan, masih laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kalau memang bisa untuk keduanya ya nggak usah ditulis itu laki-laki perempuan. Kami sebagai dosen atau nanti sebagai desainer sudah tahu nih, kalau tidak ada kelamin berarti produk ini bisa untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak perlu ditulis segmentasi laki-laki dan perempuan. Nah, berarti ada dong yang lainnya. Apa itu jenis kelamin yang lain? Kan nggak ada nih. Ya udah nggak usah ditulis itu. Lalu usia, usia. Ada yang ngomong usia itu rentangnya 10 tahun, per 10 tahun, ya. Jadi 0 sampai 10, 10 sampai 20 sampai 30, 30 sampai 40 itu ada seperti itu. Itu beberapa beberapa literasi seperti itu. Tetapi yang biasanya saya pakai adalah rentang usia dari WHO, ya, dari WHO. WHO itu sudah membuat rentang usia eh, untuk target audience dalam desain. Ya. Sekarang di Logic aja, misalnya kita bikin rentang usia 0 sampai 10 gitu. Berarti kan ada balita, ya, lalu ada anak TK, lalu ada anak SD. Bener ya? Lah, itu kan jelas otomatis rentang itu kan ada 3 segmen, ya, ada 3 segmen yang seharusnya tidak bisa dijadikan satu. Kenapa? Karena desain untuk anak bayi pasti jauh lebih sederhana dibandingkan anak yang masuk ke TK. Desain untuk anak TK jauh lebih sederhana daripada anak yang ke SD. Itu udah rentang 0 sampai 10 tahun. Terus kita masuk ke rentang yang kedua. Ada yang rentang 11 sampai 20 tahun. Berarti kan ada SMP, ada SMA, ada mahasiswa. Ya, itu sudah berbeda lagi rentangnya. Jadi saya prefer pakai ukuran dari WHO. WHO itu sudah ada. Jadi mulai dari bayi, balita, remaja, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, hingga ke mature. Mature tuh bahasa Indonesia apa? Enggak. Enggak, ada dewasa awal, ada dewasa akhir, ada mature. Mature. Apa tuh bahasa Indonesianya? Bukan tua. Jangan pakai kata-kata tua, nggak enak. Tua itu terlalu kasar, terlalu konotatif kalau tua itu. Lansia. Ya. Parubaya. Paruh baya, bagus.
kata-kata yang sudah lama tidak didengar. Paruh baya. Bisa ya, paruh baya. Paruh baya itu berarti ya separuh berbahaya. Karena udah kenyang pengalaman. Jadi itu ya rentangnya seperti itu. Kalau saya pribadi saya prefer pakai yang WHO teman-teman. Kalian bisa cari di sumbernya WHO sendiri sudah dibagi beberapa literasi tentang usia sehingga itu diperhatikan ya. Ada yang ngomong tentang usia 5 sampai 50 tahun. Masya Allah, itu desainnya seperti apa itu ya. Bayangkan 5 sampai 50 tahun. Mungkin produknya bisa dipakai untuk rentang segitu. Tapi itu bukan segmen, itu adalah pasar atau market ya. Sudah sering saya contohkan berkali-kali ya tentang rokok itu paling gampang contohnya. Rokok tuh bisa dipakai atau dihisap oleh siapa saja, boleh semuanya merokok. Tetapi iklan rokok tidak untuk anak SMP. Iklan rokok tidak untuk perempuan. Segmented banget itu menonjolkan apa? Menonjolkan maskulinitas. Karena segmentasinya siapa? Remaja akhir hingga dewasa awal. Orang-orang produktif sehingga iklan rokok semuanya gambarnya produktif semua. Yang paling ikonik adalah Marlboro Man. Itu ikonik. Ya, orang-orang kalau Jarum biasanya mau puasaan itu biasanya ada atlet-atlet yang di shoot. Sedangkan seperti itu. Itu paling gampang kayak gitu. Semuanya bisa beli rokok, semuanya boleh merokok, nggak masalah. Perempuan pun juga nggak masalah. Banyak kok di kafe-kafe perempuan yang ngerokok. Apakah itu salah? Enggak, itu namanya market. Tapi kita sebagai seorang desainer harus bikin namanya target audiens. Itu yang membedakan kita dengan karya seni. Tuh, itu minta tolong diingat-ingat baik-baik ya, dengan sangat baik. Itu yang membedakan kita sebagai seorang desainer dan juga seorang seniman. Tuh, apalagi ya? Apalagi ya? Ya silakan Anda. Pakai mic ya supaya yang di online bisa mendengar. Permisi. Permisi, saya mau izin bertanya Ya, ya terkait silakan. soal apa segmentasi. Ya. Untuk apa di STP sendiri, kalau misalkan apa ya waktu menentukan segmentasi semakin spesifik, Mm-mm. semakin bagus, dan Mm-mm. saya rasa itu jauh lebih apa ya, kayak ketika perancangannya juga jauh lebih eh, spesifik juga untuk Ya. merancang sebuah desainnya. Tapi kalau misalkan untuk target umurnya sesuai dengan kategori umurnya, kayak misalkan rokok tadi, Mm-mm. misal saya fokusnya hanya dewasa awal aja, tapi Mm-mm. kan bisa juga kayak remaja akhir. Kalau misalkan pakai dua kategori umur, apakah diperbolehkan, Pak? Boleh tetapi tidak dikategorikan awal dan akhir. Remaja aja. Oh, Dewasa, dewasa aja. Jadi tidak ada sub mau ke awal atau ke akhir. oke. Jadi langsung disampaikan aja. Memang saya setuju. Yang membuat desain itu bisa kuat dan bisa dipahami oleh target audiens adalah kedekatan, kembali lagi ke pertemuan sebelum libur kemarin, kedekatan efek semiosis pada target audiens. Kenapa iklan-iklan dari Wardah selalu menggunakan warna-warna yang pastel, pink, biru pastel, Tosca, eh, apalagi ya, aquamarine, ya. Kenapa warna seperti itu? Karena perempuan banget, ladies banget. Tapi kenapa iklan-iklannya extra joss pakai warna-warna merah yang kuat? Minuman energi ya, Hemaviton dan sebagainya, merah, kuning kuat, hijau pekat. Kenapa? Karena menunjukkan maskulinitas. Jadi tujuan kita menentukan segmentasi adalah untuk mempermudah menentukan elemen estetis visual. Karena itu tugas kita sebagai seorang desainer, menjembatani apa? Brand identity dari sebuah produk supaya bisa dipahami oleh target audience. Kenapa kok Barbie menggunakan warna-warna pastel ya? Karena target audiensnya perempuan. Itu kan sederhana banget ya. Memang butuh butuh sesuatu yang kritis untuk bisa melihat itu. Tapi itu memang tugas kita. Tugas kita karena kita apa? Kita memproduksi tanda tersebut. Tandanya apa ya? Warna, ya tipografi mungkin, pemilihan visual. Kalau ilustrasi berarti gaya ilustrasinya seperti apa. Kalau fotografi menggunakan genre fotografi apa. Kalau musik juga, bayangkan aja iklannya Extra Joss pakai lagunya Mozart atau Beethoven. Sense of spiritnya tuh nggak kerasa. Itu adalah bentuk dari elemen sens visual. Loh, ya apa kita bisa menentukan elemen sens visual? Ya kita mencari segmentasinya dulu. Makanya nanti di tugas akhir setelah bikin namanya deskripsi produk, ada konsep perancangan.
Atau sorry, ada STP, ada konsep perancangan. Jadi STP dulu, kita tentukan dulu segmentasi kita siapa. Karena di deskripsi produk itu ada misalnya logo. Lalu logo diimplementasikan pada merchandise ya, ada tumbler, ada eh, apa namanya? Tas, ada apa. Ya itu kan medianya. Lalu elemen estetik visualnya ya opo? Ya dicari dari STP itu. Makanya penting banget STP itu. Bahkan teman-teman reguler tuh sekarang masih STP padahal minggu depan sudah UAS. Yang seharusnya pertemuan 11 itu sudah selesai, sudah bikin produk, tetapi mundur. Karena semester depan desain kemasan tidak dengan saya, dengan dosen lain. Jadi saya tidak mau meninggalkan jejak buruk bagi dosen lain. Kan Sakno, berarti nggak tahu diajari Pak Andrio, kan saya yang malu. Makanya benar-benar saya habisin STP-nya. Kalau teman-teman kelas eksekutif kan cuma 2 kali ya, saya kasih revisi, terus hari ini harus sudah project UAS. Kalau teman-teman reguler belum sampai sekarang. Mundur, ya mundur akhirnya. Tapi lebih baik mundur daripada nggak paham. Karena beban moral. Saya rasa dulu Pak Yogi juga udah ngajarin, Pak Sen juga udah ngajarin, beberapa dosen juga udah mengajarin tentang STP. Dan itu dielaborasi jadi satu supaya kalian lebih paham tentang STP. Terus nggak usah ngomongin target, nggak usah ngomongin positioning deh. Kita ngomongin segmentasi dulu deh. Karena itu yang paling penting. Itu demografis. Lalu geografis. Geografis itu menentukan target audiensnya, bukan lokasi store kalian yang kalian ambil. Ada tuh yang menentukan seperti itu. Jadi misalnya contohnya ngambil ngambil UMKM atau ini di belakang di daerah Suat ini ada playhouse ya, ada playhouse. Ada yang mengambil tempat itu ya playhouse. Lalu di segmentasi geografisnya ngomong area Soekarno Hatta. Berarti orang di Bondol gak oleh meronolan. Orang di Dinoyo nggak boleh di sana dong. Lo kan nggak seperti itu. Jadi memang segmentasi adalah supaya kita lebih detail ya, seperti katanya Nanda tadi, supaya lebih spesifik. Tetapi kalau geografis berbeda. Geografis itu tidak spesifik di jalan mana gitu. Kan kasihan orang-orang yang ingin main ke Playhouse ternyata dia bukan orang Soekarno-Hatta. Lah kayak sok main di Playhouse dia. Nah, berarti area target audiensmu itu di mana? Oh, cukup di Malang saja. Sehingga iklannya jangkauannya di Malang. Itu geografis. Lalu yang paling susah adalah behave dan psycho. Ya, guys. Pertanyaan saya, apa artinya behave? Apa artinya psycho? Gak ngerti. Itu yang menjadi pertanyaan yang kadang teman-teman akhirnya meninggalkan psikografis ditinggalkan, hanya ngerjain behave, padahal yang kalian tulis itu adalah psiko, bukan behave. Kebalik. Behave itu apa sih artinya? Perilaku, tingkah laku. Jadi yang kamu sasar tuh tingkah lakunya seperti apa? Jadi secara eksplisit itu terlihat. Kalau psiko itu internalnya kayak gimana? Saya ngambil contoh yang paling gampang influencer deh. Siapa influencer yang paling kalian tahu? Dokter Tirta. Oke. Guys. Tahu ya Dokter Tirta ya? Hampir sama kayak wajahnya potongannya yang bodoh. Dokter Tirta. Kita ngomongin Dokter Tirta. Kita ngomongin behave ya. Behave itu apa? Perilaku. Perilaku Dokter Tirta itu seperti apa? Perilakunya yang kalian bisa lihat. Perilaku berarti yang tampak ya. Belak-belakan. Belak belak-belakan. Terus apa lagi? Arogan. Arogan. Point. Ya, to the To point. the point ya, to the point. To the point. Apalagi? Ini yang bisa dilihat ya. Behave itu yang bisa dilihat perilakunya. Apalagi? Wawasannya luas. Terlihat dari nah, cara ngomong. Wawasan luas itu nggak bisa dilihat, Mbak. Itu psiko. Yang bisa dilihat dari wawasan luas itu apa? Wawasan luas dia berarti dia apa? Ngomongnya enak, ya. Berarti kan dia pinter ya. Itu behave yang bisa dilihat. Kalau orang arogan, belak-belakan, to the point, ngomongnya enak, lalu secara psiko berarti dia apa? Psikonya apa? Berpengalaman, terpelajar, punya pendidikan. Itu tercermin dari apa? Perilakunya. Jadi ojo kualik ya. Kebalik kamu tadi. Psiko itu yang tidak tampak tapi tercermin pada behave. Itu kemarin yang masih ada beberapa yang miss. Tuh, jadi minta tolong diperbaikin ya. Diperbaikin dengan pelan-pelan. Pelan-pelan aja memperbaikinya. Nggak usah keburu-buru, nggak usah ke susu. Don't to milk. Apa don't to milk tuh?
Ojo ke susu. Jangan keburu-buru, don't to milk. L, Itu kemarin ya, Bu. Silakan. bisa gesture L Pak, yang zoom out. Oke, makasih Mas. Oke, ini saya sambil ngecek ya, saya sambil buka drive ya. Terus kemarin saya lihat ini, coba saya baca satu persatu ya. Punyanya Ananda itu oke, pemilihan eh merchandise-nya, jadi boleh dipakai itu, apalagi yang mukik tumbler. Jadi dispesifikkan saja target audiens yang ingin kamu tuju siapa. Otomatis kalau mukik tumbler, kamu akan membuka positioning baru. Nggak mungkin kan untuk laki-laki, itu kan ada perempuan yang kamu sasar. Jadi ada segmentasi baru yang ingin kamu sasar, yang kamu jadikan target audiens baru untuk dapat merchandise-nya. Itu ya, itu nanti coba kamu perbaikin. STP-nya sudah oke, remaja akhir. Ananda Prayogi, lalu saya cek lagi, Kolifa ada? Pak ada ya. Udah diperbaikin, Mbak? Udah 3 nih ya. Eh 2 Juli terakhir kemarin. Nah, ini ya, aktivitas utama adalah pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Pertanyaan saya, pendapatannya sudah ada atau belum? Nah, itu kan bukan pendapatan ya. Pendapatan itu hasil kerjanya. Lek uang saku itu bukan pendapatan. Jadi disesuaikan aja siapa yang ingin kamu sasar. Kalau memang tidak ada pendapatan ya berarti tidak usah ditulis tuh pendapatan. Tuh ya. Terus oke, pinggiran kota. Oke ya, jadi pakai merchandise-nya penjepit plastik itu ya. Cuma nanti harus dipikirkan bagaimana menyusupkan brand identity pada penjepitnya itu. Eh, kan kemarin nggak boleh pakai stiker ya. Nggak boleh kan, udah ditulis tuh di papan tuh di awal dulu, stiker dicoret. Nah itu kamu pikirkan baik-baik dan matang-matang. Akhirnya gimana? Akhirnya kamu nanti akan membuat labelingnya untuk penjepitnya itu, karena tidak bisa nggak tahu apakah bisa di engrave atau kayak gimana. Kalau di engrave kan nggak susah. Tuh, tuh Khalifah sudah, ada Prayogi, Daniel, Daniel ada, Daniel ya, saya cek. Nah ini juga ya, pelajar dan mahasiswa itu bukan pekerjaan mas. Ya, pekerjaan adalah sesuatu yang menghasilkan. Jadi pelajar dan mahasiswa itu bukan pekerjaan. Jadi minta tolong dipilih aja mau kamu sasar kemana. Karena nanti pasti akan merchandise berbeda. Merchandise untuk pelajar dan mahasiswa itu akan berbeda dengan merchandise untuk pekerja. Kalau pekerja mungkin dia butuh lebih spesifik ke apa daripada ke pelajar dan mahasiswa. Tuh, tuh nanti diperbaikin Daniel. Terus Diki, Diki Gea, revisi. Oke, udah direvisi. Kopi bubuk Sidomulya. Kenapa Pak ngambil ini, Mas? Kenapa ngambil kopi bubuk? Lo enggak, kenapa kok milih kopi bubuk? Iya, ha. Alasanmu apa? Kenapa? Oh, saya juga suka kopi, Mas. Tapi kan itu bukan alasan. Nggak bisa. Nggak bisa kepikiran itu. Ya, oke lah. Oke, jadi udah diperbaikin ya. Segmentasinya udah mulai dispesifikkan 20 sampai 35. Tapi itu sebenarnya kurang spesifik ya. Karena itu kan remaja akhir dan menuju dewasa awal. Tuh, gendernya pria. Nah, ini juga nih status kelas menengah, mahasiswa, pekerja, atau orang dewasa. Itu kan dua entitas yang berbeda, Mas. Mahasiswa itu pendidikan, pekerja itu adalah ya kerjaan, orang dewasa itu apa? Iso sejajarnya enggak itu? Antara mahasiswa, pekerja, dan orang dewasa. Kan itu kan tidak sejajar. Karena kalau ya mahasiswa itu pendidikan, kalau pekerja itu ya kerjaan, kalau orang dewasa itu rentang usia. Jadi nggak bisa dijadiin satu. Terus perokok perokok itu kalau bisa dihilangin mas ya, karena itu bukan siko, itu gaya hidup, habit, kebiasaan.
Ya, itu nanti bisa dicek kembali Diki. Diki sudah Dwiki ada? Nggak ada ya. Faik ada Faik? Faik hari ini nggak join ya. Gernat, yes, Dokter Tirta ini hampir mirip kayak Dokter Tirta. Mas, kamu kalau ngirim pakai PDF saya kesusahan ngasih note, Mas. Beneran itu agak susah ngasih note-nya ya. Jadi belum ada rencana untuk merge-nya seperti apa ya di awal ya. Oke. Sama nih ya, jenis kelamin laki-laki perempuan agak susah Mas ya. Karena ya, karena nggak ada rentang lagi, geografisnya juga sama, udah diperbaikin. Saya cek dulu. Logo aslinya nggak usah gede-gede Mas ya. Kecilin aja. Tuh. Iya, geografisnya juga masih sama ya. Geografisnya itu bukan lokasi di mana store-nya, tapi target audiens itu menyasar di daerah mana. Kasihan dong kalau geografisnya hanya di Jalan Pajajaran 21, nomor 22 nggak bisa beli dong. Cuman beda satu rumah doang ya. Jadi kalau bisa itu diperbaikin, psikografisnya udah, rentang usianya juga harus ditambah. Oke, merchandise-nya adalah gantungan kunci, kemarin sudah kita skip ya. Nggak bisa pakai gantungan kunci dan stiker. Jadi minta tolong dikasih yang relate seperti apa. Gitu ya. Oke, Gernat. Terus setelah Gernat, Habib ada. Oke, toko kaset. Ini diangkat juga sama anak kelas reguler, Mas. Toko kaset ini. Namanya sama apa? Sama ya, bedanya podo, Mas. Namanya Final Philosoph, anak 22. Dan juga satu lagi siapa yang saya lupa, dia ngangkat juga sama toko kaset. Dia bikin merchandise itu adalah box penyimpanan kaset. Tuh, segmentasinya tuh dibatasin ya. Jadi minta tolong di nah ini pendapatan bawah, menengah, atas. Wah, ini kan susah, Mas. Jadi nggak kebatasi. Apakah orang atas masih mau mendengarkan kaset? Itu kan jarang banget. Dia lebih milih ke Spotify. Jadi cari yang sesuai aja. Area Kota Malang suka mendengarkan musik secara analog, behaviornya seperti itu, tentang usianya. Konsep merchandise-nya oke, nggak ada masalah. Nah, ini saya dari thumbnailmu nggak bisa membaca kayak gimana gambaran merchandise-nya. Jadi nanti minta tolong diperjelas. Ya, tetap orangnya kok Mas. Saya bingung ya. Jadi nanti minta tolong diperbaikin aja ya. Jadi kalau bikin thumbnail sama rough layout, thumbnailnya boleh dalam sketsa 2 dimensi. Tapi kalau rough layout mungkin kamu bisa bikin dalam bentuk 3D-nya. Jadi ada gempalnya ya. Tuh, itu Habib yes. Ya. Akbar, Akbar. Ya, belum ada rentang usianya Mas ya. Berarti semuanya bisa ya? Enggak kan? Nanti minta tolong ditambahin ya rentang usianya. Ya, oke. Nanti diperbaikin. Lalu apakah ini hanya ada di Jepang aja, nggak di Indonesia? Oke, oke. Nggak apa-apa untuk tugas merchandise seperti itu nggak apa-apa. Cuman nanti kalau kamu mau lanjut ke tugas akhir, usahakan cari produk yang ada di Indonesia, Mas. Kenapa? Kenapa? Karena nanti di bab 4 tugas akhirmu kamu ada yang namanya validasi media. Lek target di Jepang, piye caranya awakmu golek validasi nih? Ya, oke untuk merchandise, oke lah kamu pakai produk ini nggak masalah. Tapi nanti benar-benar harus dipertimbangkan ketika sudah masuk ke tugas akhir. Ya, oke. Ya hati-hati ya kalau bikin pouch ya, ada catatannya. Nanti jatuhnya malah ke mata kuliah desain kemasan. Ya, akhirnya kan jadi kemasan Mas dia. Ya, jadi mungkin pouchnya tidak difungsikan untuk gini. Target audiens kan perempuan, ya, perempuan. Usianya berapa nih? Oh, ketak kejauhan Mas. 18 itu terlalu jauh. Ya, 10 tahun aja kejauhan, apalagi 18 sampai 35 tambah jauh lagi. Jadi usahakan dispesifikkan supaya nanti coachnya bisa digunakan untuk membawa produk-produk yang biasa digunakan oleh target audiensmu. Bayangkan 18 sampai 25 itu kan pelajar dan mahasiswa, ya. 25, 26 sampai 38 itu pekerja, ya. Produk atau barang yang dibawa kan sudah berbeda, Mas. Yang fungsikan ke sana. Sehingga nanti coachnya akan
ukurannya, elemen desainnya akan menyesuaikan target audiensmu. Kalau 18 sampai 35 terlalu jauh rentangnya. Jadi dispesifikan lagi. Ya. Oke, itu. Sudah Akbar. Arham ada Arham? Ada ya? Oke. Ada Oke, Sanggrandi. Sanggrandi ini masih buka Mas ya di Surabaya ya? masih Pak, Masih ya. Itu banana splitnya enak banget itu Mas. betul sekali. Itu ya. Kalau saya SMA, saya di SMA 6 kalau nongkrong mesti di Sanggrandi Mas. Kalau bolos. Kaya banget berarti Pak. Hah? Kaya banget berarti Pak. Oh enggak Mas, enggak. Enggak. Mahal Pak, 9 Pak. Nih sama ya Arham ya, rentang usianya ini kan kamu menyasar ada 3 di demografis kamu menyebutkan A, B, C. Jadi yang nomor A dan B itu adalah rentang usia. Jadi kamu pilih aja salah satu yang mau kamu sasar yang mana. Tapi kayaknya anak muda atau Gen Z itu jarang ke Sanggradi Mas. Kayaknya ya, kayaknya saya kurang paham. Biasanya yang ke Sanggradi itu orang-orang yang seusia saya, yang kepingin nostalgia, ya nostalgia menikmati es krim Tempo dulu di Sanggrandi. Sama kayak kalau di Malang di Toko Un, ya. Karena juga dekorasi Sanggrandi itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Sepertinya ya, Betul. sepertinya seperti itu. Jadi masih old klasik banget tempat duduknya, lalu apa namanya mangkok dan juga gelas serta sendoknya itu juga masih sama seperti waktu saya SMA di tahun 2022 2002 ya. Kelihatan tua saya. Itu jauh banget. Jadi kalau bisa Arham dispesifikan aja. Malah saya lebih prefer Arham nyasar ke eh, dewasa akhir ya supaya ada kesan nostalgianya. Nah, itu jauh lebih menarik itu. Nah, iya Pak. Jadi itu sebenarnya eh, saya bikin dua karena ada korelasinya sama merchandise saya, Pak. Saya Oke. cuman kan ternyata satu ditolak ya karena gantungan kunci akrilik nggak dibolehin kan. Ya, Nah, itu ya, kan yang mau aku sasar untuk anak-anak Gen Z yang ya nggak perlu mahal, terus itu like quantity gitu kan, Mbak. Jadi bisa ya, disebar banyak. Jadi kalau itu ditolak, ya fokus ke yang right time menurutku, yang tas cooler itu ya, jatuhnya untuk setuju. ke milenial itu sih, Pak. Ah, gini Mas, akhirnya kalau kamu menyasar Gen Z 15-28 tahun pelajar sama mahasiswa, pertanyaanmu ke saya tadi saya kembalikan. Hmm, Berarti anak sekarang kaya-kaya ya? Karena otomatis harga Sanggradi naik, Mas. iya sih. Iya. Apakah pelajar di SMA komplek ya, 25 atau SMA 6 atau Trimurti masih punya duit untuk beli Zangrandi atau lebih memilih ke kemana? Ke TP atau ke Pakuan untuk menikmati jajanan yang lebih modern. Saya lebih lebih prefer kamu membuat merchandise itu yang kedua, Mas. Hmm, Right time. Jadi akhirnya kan yang kamu sasar adalah orang-orang yang seperti saya, yang sudah tua ya, yang ketika ke kampus atau ke tempat kerja itu bawa bekal dari rumah. Akhirnya hmm. bisa menghangatkan dan menjaga stabilitas makanan supaya bisa dimakan di siang hari. Ah, itu jauh lebih keren tuh, Mas. Itu saran sih, Setuju, Pak. saran ya. Saran, tapi Nggak setuju kembali. saya, Pak. Ya, oke nanti bisa dipikirkan lebih dalam Arham, jadi dispesifikan dan direvisi untuk STP-nya. Apalagi di sini ada pengunjung non Surabaya. Nah, itu kan ada kebanggaan sendiri ketika itu dibawa. Misalnya ke Malang ya, orang-orang, Sanggradi rek mesti sugih kayak kamu tadi bilang ke saya, padahal juga enggak gitu loh. Itu kan juga menjadi bisa right time dan sebuah kebanggaan. Akhirnya apa? Konsep merchandise itu bisa masuk. Begitu Arham ya. Ya, setuju, Pak. Sip, thank you Arham. Ya, terima kasih, Pak. Arham. Lalu selanjutnya setelah Arham, Bayhaki ada? Bayhaki. Ini tak urut di drive ya. Urut di drive. Banyak banget catatannya. Jadi jenis usia, rentang usia terlalu jauh Mas. Ya. Eh sama seperti yang saya sampaikan tadi, psikografis itu kayaknya kebalik ya. Iya, iya sama. Memang paling susah tuh menentukan itu, Mas. Menentukan segmentasi target audience itu paling susah. Makanya kenapa kita harus S1 gitu loh. Kakak ini level 7 konseptual, berpikir. Jadi bukan ke arah bukan berarti apa namanya prakteknya itu tidak penting ya. Itu penting, tapi itu jauh lebih mudah dipikirkan ketimbang harus mikirin konsep. Itu paling susah. Jadi psiko sama behavior minta tolong diperbaikin. eh Ya, merchandise-nya oke, cuma nanti kalau bisa ditambahkan dengan salah satu media untuk kamu proses merancang thumbnail sama rough layout-nya. Karena kalau kain fiber dan spray itu kan sudah pasti kamu akan
nggak bisa custom ya. Kalau custom kan susah, apalagi waktunya mepet. Nanti bikin thumbnail sama refleksnya apa yang kamu desain? Iya, oke. Ya, nanti diperbaikin aja ya. Cuman saran saya boleh tetap dua ini, tapi akhirnya kamu bundling, Mas. Nah, media bundlingnya itu yang kamu buatkan thumbnail sama rough layout. Cuman hati-hati jangan jadi kemasan, ya. Begitu. Nanti diupdate ya, di drive ya. Tuh, Mas Bayhaki sudah. Lanjut lagi. Handi, ada Mas Handi? Oke ya. Ada Pak? Oke, Mas Handi. Udah banyak nih screenshotnya. Oke, sudah nambah. Saya cek. Oke. Oke ya, kemarin sudah dikasih catatan juga, jadi sudah ditulis di laporannya. Tetap pakai WSS Mas ya? Pakai WSS Pak. Oke, 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 menarik sekali itu, apalagi untuk merchandise-nya. Nanti bentuknya seperti apa Mas? Kira-kira? Itu ada contoh screenshot gambarnya Pak, sketsanya. Berarti ini kamu nanti custom sendiri. Nah ini, Pakai mana? kalau saya kemarin survei kayak barangnya itu mungkin custom di pewarnaannya Pak. Jadi kalau di contoh gambar itu kan kotak 40 cm kali 40 cm, di pinggirnya itu nanti ada list merah, terus tulisan atau logo WSS sama slogannya itu bisa kalau gampangnya di sablon, tapi kalau sebenarnya untuk otentiknya bisanya di bordir itu lebih oke sebenarnya Pak. Oke, di border bisa, eh tapi take a time ya, butuh Iya, waktu ya. seperti itu. Apalagi kamu cuma pesan satu atau cuma pesan dua, kayaknya agak susah kalau di bordir. Iya Pak. Oke, Ya, akhirnya kan nyablon sendiri Pak. nyaman sendiri, manual ya, pakai screen sendiri ya. Iya. Akhirnya nanti Handi akan sama seperti eh Baihaki, ya harus bikin satu media lagi yang Hmm. memungkinkan dia dibuatkan thumbnail sama rough layout. Mhm. Entah itu kamu bundling, kamu buatkan apa namanya itu, Packagingnya bukan. packagingnya, labelingnya, Oh ya labelingnya ya. labeling ya. Labelingnya itu nanti tetap akan menjadi proses thumbnail dan rough layoutnya di labelingnya. Karena untuk bikin thumbnail sama rough layout di eh, kainnya, kain lapnya itu bisa, cuman akhirnya butuh waktu untuk mengcustom produksi kainnya, Mas. Iya Pak. Itu nanti kamu pikirkan dengan bijaksana, kira-kira media apa yang bisa kamu buat, media desain tambahan untuk merancang thumbnail sama rough layoutnya. Oke, kemarin sempat jalan-jalan di Asko sama Informa itu biasanya napkin itu ada tempat kotaknya, bawahnya itu kertas, atasnya tutup plastik, terus ada labelnya sedikit seperti itu. Ya, Biasanya bisa. kotak atau bulat semacam toples seperti itu. Saya Ya, lihat-lihatnya kemarin. bisa jadi, cuman hati-hati ya, karena dari awal kan kita sudah ngelis apa yang tidak boleh kita kerjakan, stiker, gantungan Hmm. kunci, itu kan nggak boleh tuh ya. Mhm. Jadi harus berhati-hati. Apakah nanti ketika kamu bikin kotak seperti yang kamu lihat di contoh ketika kamu jalan-jalan Mhm. itu akhirnya labelingnya stiker atau seperti apa? Oke, Itu harus berhati-hati di situ. Gitu ya. baik Pak. Oke. Eh, Mas Andi sudah. Najla. Oke. Ini sama ya, rentangnya terlalu jauh untuk segmentasinya. Terus pelajar, mahasiswa, keluarga muda itu kan tingkatan yang berbeda. Kalau pelajar dan mahasiswa itu pendidikannya, kalau keluarga muda itu ya berarti siklus hidupnya. Diperhatikan aja. Geografinya Kota Malang, dari perkotaan dengan akses mudah menuju Staff Bakery itu di mana, Mbak? Staff Bakery itu ada di mana aja? Cuma di Malang aja. Ya, berarti cukup di Malang aja ya. Staff Bakery itu di mana sih lokasinya? Ke Buarjo tuh di Karanglo. Berarti cuman satu aja. Berarti kalau kita membaca pada segmentasi geografis, kan kamu ngomong Kota Malang, koma daerah perkotaan dengan akses yang mudah menuju Saf Bakery. Itu kalau diartikan seperti apa itu? Daerah yang kayak daerah mana aja itu? Ya, berarti cukup ditulis Kota Malang aja. Tapi apakah di daerah itu kok masuk Kota Malang, Mbak? Bukan kabupaten ya? Kepuarjo itu kabupaten apa kota? Hah? Daerah Karanglo ya?
Sumpah. Iya, Tasikmadune Malang, Mas. Metu ke Puarjone. Malang seneni Pak Faldi kon. Pak Faldi di kono soalnya. Dia lek ngurus ngurus apa-apa dek kono Panjen ngono, Mas. Kabupaten. Nanti dicari lagi ya, Mbak ya. Apakah itu termasuk bagian dari Kota Malang, kabupaten atau yang kayak gimana? Maksudnya merchandise-nya adalah mangkok hias, ya. Jadi sesuai dengan catatan apa nggak susah kamu bikin itu mangkok hias? Kan kamu harus merancang, maksudnya merancang proses perancangan praproduksi thumbnail sama refleksnya itu di mangkok hiasnya atau seperti Handi dan temanmu tadi itu di media pendukungnya. Kecuali kalau kamu punya bakaran sendiri di rumah ya, kamu punya porselen sendiri, kamu punya apa ngeramik dewe itu nggak apa-apa. Ya apakah seperti itu? Ya nggak apa-apa selama kamu mampu dan waktunya nutut. Sama kayak Handi tadi. Oke, oke. Itu ya. Jadi nanti itu yang dikerjakan untuk proses thumbnail sama reflect out-nya. Nanti saya kasih catatan untuk project UX-nya ya. Oke, gitu ya Najla ya. Diperhatikan baik-baik. Bijaksana aja, jadi nggak perlu memaksakan untuk membuat media dalam waktu yang cukup singkat. Randy ada? Waduh, kok meneng aja Ren dengar Ren. Biasanya umpek sampai iku, sampai Habib 3i kamera. Ini baru Randy ya. Oke, targetingnya terlalu banyak Mas ya. Jadi targetingnya dikurangin aja. Itu yang seperti apa? Karena nanti media desainnya akan menyesuaikan antara IO, musisi, atau penanggung jawab. Jadi pilih salah satu aja. Kamu nyasarnya kemana ini? Lalu untuk merchandise-nya adalah topi dan tumbler stainless steel. Yakin bikin ini? Oke, ya wes lanjutkan aja. Ya, lanjut. Salah satu saja. Gitu. Eh, Berarti ini bisa bisa kemana-mana Mas ya? Orang Bali bisa pesan ini ya? Bisa dikirim atau kayak gimana? Otomatis kan biaya untuk sewa di Bali, Surabaya, Bandung, dan Jakarta kan berbeda. Atau podo? Oke. Oke, oke dilanjutkan ya Ren ya. Oke, jadi nanti kamu akan merancang thumbnail dan reflect out-nya di topi nih. Tuh Randy sudah, Rogatinus sakit, Sally nggak ada, Cheryl nggak ada, Mbak Tri. Oke, oke. Mbak yang kepingin tetap saya tanyakan ya Mbak Tri terkait dengan media engagement di media sosial. Itu gimana Mbak prosesnya Mbak? Oh, jadi gini Pak, jadi yang beli nanti kan dia bisa kayak foto sama produk yang dia beli, terus bikin story, terus tag Instagramnya itu gitu. Jadi apa ya, lebih luas gitu jangkauannya Pak. Berarti ada instruksionalnya untuk melakukan itu. Ya, buat dapet merch-nya tuh kalau misalkan kamu beli di atas 100, nanti kamu post story beli produk kita, nanti dikasih gitu merchandise-nya. Jadi term and condition-nya orang itu melaksanakan postingan dulu baru dapat merchandise-nya atau dapat merchandise-nya baru melakukan posting. Posting dulu, jadi beli, terus dia posting, terus kita kasih gitu. Berarti yang diposting itu bukan merchandise-nya tapi barang yang dibeli. Iya. Oke, jadi diperbaikin ya, karena itu masuk ke konsep merchandise. Oh iya Pak. Karena saya pikir itu ketika orang dapat merchandise, di dalam merchandise ada instruksionalnya, kamu harus memakai merchandise ini, lalu kamu tag di Instagram dan sebagainya. Oh, better yang mana ya Pak? Mending yang Better, merchandise-nya ya. saya nggak tahu. Kalau saya sih betternya adalah itu menjadi term and condition ketika orang mau mendapatkan merchandise. Tapi sama itu tadi ya, tetap sama minimal purchase gitu kan. Oh ya, iya pasti, pasti, Oh pasti. iya bisa sih. Mungkin apa barang yang dia beli sama merchandise-nya yang didapat gitu di storyin nanti biar kayak di repost gitu kan jadi lebih luas gitu engagement-nya. Oke, berarti nanti kamu akan membuat term and condition-nya juga ya, Mbak ya. Di dalam merchandise-nya kamu membuat term and condition
di mana harus di-post itu. Oh iya, tapi kalau term and conditionnya itu di kayak card print gitu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, Oh nggak iya, apa-apa. Makanya itu kan card holder ya. Sebelum iya. dia dimasukkan card identity-nya, kamu selipkan dulu itu term and condition-nya dalam bentuk card itu tadi. Oh iya, karena di situ tuh usahanya itu UMKM-nya tuh kayak juga punya kayak kartu nama gitu, yang baliknya itu kayak instruksi kayak kan itu boneka kan Pak, jadi instruksi buat nyucinya, bersihinnya gitu. Jadi emang udah ada kartu namanya UMKM-nya, mungkin nanti ditambahin sama yang instruksi itu nanti ditaruh di card holdernya. Untuk merchandise-nya kan tidak perlu instruksi perawatan, Mbak ya. Tapi kan kalau dia beli kan perlu itunya Pak, perawatannya. Ya, kartu namanya dan proses perawatannya kan exclude dari apa ini? Exclude dari merchandise-nya. Oh iya Pak. Jadi Oke. eh, dia akan tetap dapat. Jadi akhirnya ada dua card. Card pertama itu untuk term and condition menjaga produk yang dia beli. Card yang kedua adalah card ketika orang harus melakukan instruksi mengupload atau mencari engagement di media sosial, itu yang diselipkan pada merchandise-nya. Karena kamu di sini ngomong dia tidak menjadi barang komoditi. Iya. Kecuali dia jadi barang komoditi, maka perlakuannya sama seperti produk-produk yang dijual di situ. Oh iya Pak. Itu ya. Oke, terima kasih. Ini ada di Bali ya. Ada di Bali ya. Eh, Tapi di- sering kayak keluar kota sih kan itu kayak buka booth dari di event-event yang ada gitu sih Pak. Jadi nggak mesti di Bali tapi cuman sekarang tuh base-nya di Bali, mostly di Bali gitu. Oke. Lanjut berarti ya. Ya, Oke, oke, oke. Oke, oke. Bisa dilanjut Mbak Tri ya. ya Oke. makasih Pak. Ini sudah. Lalu Vicky, Vicky ada? Oh, izin ya. Winanda juga izin. Ada yang belum dipanggil di sini? Boleh semua? Kalau di online Deniar ya, Deniar Arjun, Faik baru join. Faik bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, Faik. Ada yang bingung nih, ada yang bingung dengan kamera nih. Dengan kamera nih. Padahal nggak diapa-apain ya gerak-gerak sendiri ya. Berarti harus di zoom out sebentar. Oke. Oke, kita ngomongin tugasnya Mas Faik ya. Oh, ini cukup berani dia mengangkat Tokopedia. Luar biasa ini Faik ini ya. Eh, oke. Rentang usianya terlalu jauh Mas Faik ya. Jadi dispesifikkan saja. Memang kalau kita ngomongin e-commerce itu adalah pasar digital yang cukup gede, baik itu Topet, Shopee atau apapun, tapi tetap beberapa produk iklan itu harus spesifik. Jadi rentang usia di demografisnya minta tolong apa namanya dikurangin yang sesuai dengan merchandise yang ingin kamu berikan. Ya karena merchandise sudah bagus, tumbler plastik eco-friendly. Nah, ini untuk siapa yang cocok? Apakah untuk rentang usia remaja, dewasa, atau major yang seperti kita bahas di awal tadi? Jadi minta tolong dispesifikkan supaya bisa nyasarnya tepat kepada merchandise-nya. Itu Mas Faik ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Mas satu lagi siapa? Deniar Arjun. Ini belum ada di sini. Ini nanti minta tolong Mas Deniar untuk membuat tugasnya di Drive. Teman-teman yang online udah masuk WAG semua ya? Ada ya? Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk. Ada pertanyaan dulu. Ya, silakan Anda. Itu pada pakai mic. Oh iya, kan punya saya kan ada merchandise-nya kan ada mousepad sama yang satunya mukek tumbler. Nah kalau yang mukek tumbler kan katanya Pak Andri kan itu lebih segmentasinya ke arah perempuan Hmm. dan itu nanti membuat positioning baru. Sedangkan kalau mousepad kan itu bisa digunakan untuk ya semua apa ya Ya. jenis kelamin. Maksudnya untuk positioning yang baru itu gimana ya Pak ya? Oke. Jadi menyasar tokomu tadi apa?
Gasol ya, Iya, Gasol. Gasol. Gasol tuh selama ini mindsetnya untuk siapa, Mas? Siapa yang sering ke Gasol? Eh, ya orang yang apa ya? Kayak gamers atau yang orang-orang yang Genrenya? Genrenya, genrenya, genre. gendernya Sorry. Genrenya gendernya kebanyakan lagi-lagi. laki-laki. Tapi kan Gasol misalnya dengan anggap aja Gasol kepingin membuat segmentasi baru ya. Oh iya. Positioning baru di mata target audience. Jadi dia ramah untuk perempuan juga. Nah, Hadiahnya apa? Ya tumbler itu, Mas. Itu gampangannya. berarti positioningnya ada dua atau gimana? Ya positioning baru, Mas. Repositioning dia. Oh, Karena untuk menyasar target baru. Itu kan untuk menunjukkan brand identitasnya seperti apa. Brand value-nya di mata orang tuh seperti apa. Hasilnya menggait segmen baru gitu loh. oh iya iya iya. Ya. Berarti nanti yang positioning yang sudah saya bikin itu saya Ya, bikin ulang, yang kamu itu ganti. mana ya Ses- repositioning tadi ya, ya. repositioning sesuai dengan merchandise yang ingin kamu tawarkan. Oh, Sebenarnya pola, pola berpikirnya kebalik ya. iya. Kebalik ya. Cuman eh, teman-teman jadi nanti ketika merancang media desain jangan dibalik menentukan medianya dulu apa. Ini karena pembelajaran ada yang memandu jadi aman. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke dunia kerja, jangan pernah membuat medianya dulu baru segmentasinya. Tetap bikin segmentasi dulu, baru nanti medianya apa. Saya hanya membantu pola berpikir terbalik itu seperti apa. Tapi seharusnya nggak boleh ya. Iya. Cuman karena sudah terlanjur kamu menentukan segmen target positioningnya dan media merchandise-nya sudah ada dan kita mepet dengan waktu yang tinggal 1 minggu, maka saya bantu untuk pola berpikirnya kita balik. Iya. Sama seperti orang bikin video kan nggak boleh bikin videonya dulu baru bikin sinopsisnya atau storyline storyboardnya. Seringnya storyline storyboardnya dulu baru bikin videonya. Seperti itu karena di dunia realnya seperti itu. Tuh. Jadi nanti akhirnya akan muncul repositioning di mana Gasol ingin menyasar segmentasi baru yaitu perempuan ya supaya perempuan itu tertarik ke sana supaya nggak ditekani mbak lanang tok Mas. Muncullah merchandise berupa Itu tapi ada minimalnya nggak atau bisa pilih salah satu kalau misalkan satu waktunya aja. Satu nggak aja. cukup. Berarti saya bisa pakai yang mousepad aja. Bisa pakai mousepad aja. Tapi kalau mousepad itu terlalu biasa dan sederhana Mas. Iya. Baik baik. Gitu ya. Iya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Pak, untuk yang Ya. thumbnail sama RAF itu eh, harus dalam bentuk apa namanya digital atau ini boleh sketch manual? Sket manual dan nanti di-scan. Ya, sket manual dan nanti di-scan. Gitu. Eh, jangan di situ Mbak, kayaknya kamu nanti kena kamera. Daripada nanti kamu pusing, mukamu disorot sama kamera, mendingan cari tempat duduk yang lain. Di situ nanti kamu kayak notulen, Mbak. Kayak juru tulis di persidangan. Jadi nanti karena kalian sudah mengerjakan secara manual ya, kayak Habib tadi sudah dimasukkan, terus Mbak Khalifa juga sudah bikin sket manual. Jadi nanti semuanya manual. Karena pada dasarnya pembuatan thumbnail sama raw layout itu harus manual. Baru nanti ada yang namanya final design. Nah, itu baru boleh pakai digital. Tuh, makanya kalau masuk branding ya itu jangan berharap kalian lepas dari ilustrasi, jangan berharap kalian lepas dari media rekam. Ya, aku gak esok gambar tak mlebu branding, itu kesalahan pertama. Aku gak esok motret tak mlebu branding, itu kesalahan kedua. Karena di branding kalian harus bisa motret, kalian harus bisa gambar. Ya, jadi branding itu puncak tertinggi dari DKV. Makanya kalau kalian paham dulu waktu awal-awal perkuliahan ada yang namanya AMT ya. Pak Fadi kan cerita itu. Prodi DKV berdiri tahun segini, bla bla panjang lebar. Bla, bla. DKV kita tuh praktis semuanya berhubungan dengan branding dan industrial. Itu ditunjukkan dengan setiap tugas yang kalian kerjakan itu mesti ono UMKM-nya, ada target audiensnya. TA pun juga sama, teman-teman Mbak Tri, Mas Handi, Mas Arham, bukan juga nanti Mas Arjun dan Mas Faik ketika bimbingan tugas akhirnya juga ada objek penelitiannya. Itu yang membedakan DKV kita dengan DKV-DKV yang mungkin eh, berproses pada keresahan pribadi. Ya, itu ada seperti itu. Cerita rakyat, mungkin seperti itu. Tapi kalau DKV kita hampir 80% branding dan industrial. Supaya mempermudah ketika karya itu udah jadi, mempermudah untuk memvalidasinya. Yes. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya kopikan instruksi wise-nya dulu.
Penuh. Baterainya penuh nggak? Penuh. Ya Allah. Cek cek ya. Dulu. Ini nanti akan saya bagikan ke grup ya, supaya nanti kalian bisa membaca. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu secara eh, pelan-pelan terkait dengan project UAS-nya ya, UAS Visual Merchandising dan Media Branding. Jadi proses atau langkah-langkahnya sebenarnya sudah kalian kerjakan. eh saya kepingin teman-teman untuk mencari brand dari usaha atau UMKM yang ada di sekitar Anda dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau udah terlanjur pakai Tokopedia, udah terlanjur pakai Gasol dan sebagainya, tetap kalian kerjakan ya. Tapi kalau misalnya UMKM, pertimbangkan lagi eh, keberlangsungannya ya. Jadi mulai dari harga-harganya dan sebagainya itu kalian pertimbangkan lagi. Lalu temukan produk unggulan atau non unggulan yang mereka sediakan untuk target audience. Jadi harus ada itu ya. Tentukan juga segmentasi target positioning dari brand yang Anda pilih. Itu yang sudah kita lakukan dan kita bahas tadi. Lalu silakan rancang merchandise dengan mempertimbangkan konsep dasar merchandise, right time, right price, dan juga right quantities. Lalu konsultasikan buat produksi merchandise berupa thumbnail, rough layout, dan final design. Itu juga sudah kita laksanakan barusan dan sudah saya beri catatan di Drive. Eh, Lalu teman-teman silakan nanti kalau sudah thumbnail, rough layout selesai, kalian membuat final design, berapa panjang lebar dan sebagainya. Nanti karena waktunya mepet, jadi merchandise-nya bisa berupa produk jadi atau hanya sekedar dummy atau mock up. Ya, dummy atau mock up-nya itu bisa jadi misalnya eh, produknya menggunakan bahan kayu, tetapi waktunya tidak nutut sehingga direduksi menjadi bahannya triplek. Atau kalian buat 3D modelingnya, ya 3D modelingnya. Tapi lebih prefer lagi kalau itu udah jadi. Saya lebih suka itu produknya benar-benar jadi dan ada. Tapi kalau semua mentok Pak, nggak mampu deh Pak nyari nyari berapa panjang lebar susah. Ya udah saya cuma bikin dummy atau mockup saja silahkan. Cuman itu menjadi pertimbangan untuk penilaian ya. Dia ada pertimbangan untuk nilainya. Jadi nilainya akan sedikit berbeda ketika teman-teman menjadikan merchandise-nya dalam bentuk jadi dan juga dalam hanya bentuk mock-up atau dummy. Setelah itu selesai semua, kalian bikin video pendek berdurasi minimal 90 detik. Kalian cerita tuh proses produksi merchandise seperti apa, lalu merchandise-nya itu gunanya untuk apa, bagaimana cara mendapatkan merchandise-nya, kelebihannya apa dan sebagainya. Itu pakai handphone aja, orientasinya potret, nggak usah landscape. Karena kalau landscape kadang bocor, kalian syuting di kamar, ini ono sopo mlebu, jadi nggak bisa potret aja ya, supaya orientasinya pada kalian. Nah, ini ya, jadi nanti eh, untuk penilaian ujian akhir nanti silakan rancang buku guide atau buku produksi sama seperti GSM. Isinya apa? Isinya adalah pemilihan brand. Kalian tuliskan nanti brandnya, kenapa kalian pilih itu, lalu produknya apa saja, lalu kalian buat STP-nya, lalu kalian buat konsep awal merchandise-nya, lalu kalian merancang thumbnail, rough layout, dan final design. Ya, semua sketsanya sudah, anggap aja sudah dikonsultasikan ya, karena udah mepet waktunya, anggap aja sudah dikonsultasikan. Lalu hasil merchandise bisa produk jadi atau dummy atau mock up ya, dan itu satu desain. Lalu nanti di foto merchandise-nya tampak depan, belakang, dan atas bersama juga link video pendeknya. Jadi ada buku produksinya. Kenapa Mbak Khalifah kok ketawa? Berat ya?
Masya Allah ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Saya kasih waktu 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang. Jadi nanti dikumpulkan 1 minggu setelah UAS ya. Jadi proses pembuatan, proses menulis pemilihan brandnya, proses menulis pemilihan produknya apa saja, menentukan STP-nya, bikin konsep merchandise-nya, bikin sketsanya, sampai akhirnya menjadi produk jadi atau produk dummy. Saya kasih waktu 2 minggu. Itu dibuat dalam satu buku produksi. Begitu. Sak nggak video ini bareng. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Ya pakai mic. Izin ini Pak mau Sebentar Faik. Sebentar ya. Sabar boleh dulu, Pak. sabar dulu. Sebentar. Silakan. Pak, saya kan membuat cover jok motor untuk Yamaha Fazio. Nah, motor saya bukan itu dan teman dan keluarga nggak ada yang itu, Pak. Gimana dong? Untuk fotonya. Itu Mas. Makanya kan saya tahu dipertimbangkan dengan baik-baik itu pengerjaannya. Apakah tetap pakai jok itu ataukah kamu pakai berubah wes? Saya nggak pakai jok motor Pak, saya pakai cover ban serepnya kayak Vespa. Kan bisa jadi seperti itu. Yang memudahkan kamu saja dan kamu solve sendiri. Kalau udah dapat solve-nya baru nanti dikonsultasikan. Yang saya tanyakan foto merchandise-nya, Pak. Lah Kalau yuk, misalnya covernya kan juga, makanya bisa dibuat mock up pakai 3D. oh berarti nggak apa-apa mockup aja. Ya akhirnya seperti itu. Oh. Akhirnya seperti itu. Lah kamu gak punya Vasio Mas? Masuk Vasio di parkiran buat selimuti ngono ini gak lu? Ya, Gak lucu makanya. pisan Mas. Jadi Makanya di mockup dipertimbangkan. aja. Iya, akhirnya kan kamu mock up tuh. Ya. Oke. Silakan Mas Faik. Ini sih Pak, yang WAG itu saya belum bisa masuk dan linknya ke reset udah error gitu buat masuk. Oke. Oke. Oke, nanti Mas Faik WA saya ya. Saya masukkan Mas Faik ke grup. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Ada lagi teman-teman yang bertanyakan? Silakan Mas Nanda. Pengumpulannya itu nanti brand guide apa buku guideline-nya itu dicetak atau gimana dan Oke. barangnya itu dikumpulkan juga atau enggak Oke, merchandise? oke, oke. Karena ada teman-teman yang digital juga, jadi untuk buku guide-nya itu dikumpulkan dalam drive. Ya, dalam drive yang sudah ada di grup ya. Tetapi untuk merchandise-nya, kalau bisa mengumpulkan dalam bentuk jadi, akan menjadi nilai tersendiri. Ya, nilai tersendiri. Kalau misalnya biar sama-sama wes nggak usah pakai produk jadi, ya nggak apa-apa, monggo itu terserah teman-teman saja. Yang penting adalah konsep pemilihan merchandise-nya itu tahu seperti apa. Karena juga waktunya sedikit mepet ya, sedikit mepet. Jadi monggo nanti dipertimbangkan apakah bisa dalam bentuk jadi itu malah jadi lebih bagus ataukah hanya dalam bentuk mock up. Dalam artian itu mock up yang pertama adalah produk atau bahannya direduksi, dikurangin, tidak sesuai dengan konsep atau mock up dalam bentuk 3D seperti Vasio tadi. Kecuali syukur-syukur minggu depan kamu dapat rezeki Mas, dapat Vasio gitu ya. Nah, situ kamu bisa ya kita nggak tahu. Allah alam. Ya, tapi ya monggo aja, itu terserah teman-teman. Ya, yang jelas nanti buku produksinya itu tetap dikumpulkan ya dalam bentuk digital saja supaya mempermudahkan dan pengarsipannya jauh lebih mudah. Link drive-nya masih tetap ya, tetap masih ada. Sudah saya cantumkan di grup nanti ketika Mas Faik join baru saya kirimkan file ini supaya bisa dibaca lagi. Gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Pak, mau bertanya. Iya, Mbak Tri. UASnya kan minggu depan tuh berarti udah nggak ada kelas atau gimana? Ya, sudah tidak ada kelas. Tetapi kalau teman-teman ingin konsultasi, langsung aja di drive kan masih ada file teman-teman ya. Saya mau konsultasi Pak. Saya sudah ngupload berkas untuk dikonsultasikan di drive. Nanti saya cek di drive-nya. Tuh. Begitu Mbak Tri ya. Iya, makasih Pak. Jadi ngomongnya di grup aja ya. Jadi jangan japri pribadi ya. Karena japri pribadi wis gak kewoco, wis. Sumpah gak kewoco. Jadi kalau kalian japri saya itu bisa kebaca tuh pas hari Minggu, pas aku lagi slow nganggur, pengen buka WA, moco-moco itu baru saya baca. Tapi kalau WA grup itu biasanya saya pin. Jadi semua grup mata kuliah itu saya pin semua. Jadi tahu. Jadi lebih baik kalau teman-teman karena minggu depan sudah nggak ada perkuliahan tatap muka, kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung lewat drive tersebut.
Tuh, supaya lebih mempermudah. Kedinginan Mbak Khalifah? Enggak ya. Silakan yang lainnya. Mumpung ketemu. Nah, kan nanya silakan Mbak Khalifah. Kebetulan yang bawa ACC kan merchandise saya yang penjepit plastik. Yes. Desain yang paling akhir yaitu konsep warna. Kayak setiap rasa beda warna Ya. gitu. Tapi di penjepitnya sendiri kan rencana awal saya mau tempelin stiker sama Iya. gambar kan. Tapi ternyata Bapak nggak boleh kan? Nggak boleh kan dari awal udah disepakatin. Saya lukis gitu gimana? Bagus. Bagus. Nggak apa-apa. Silakan. Soalnya kalau dicetak-cetak gitu saya kurang tahu tempatnya di mana. Ya, gitu. boleh dilukis atau kamu buat apa namanya itu? Atau tempel aksesoris yang serupa maksudnya bentuk cabai atau apa gitu. Susah Mbak ya. Susah banget itu. Ribet juga. Penjepit jajan ada gantungan kuncinya sendiri tuh ya opo. Jadi jajan seberapa sih? Paling cuma segini nggak sampai ya. Nggak Nah, tahu. segini mungkin. Ini. Ya itu kamu kasih gantungan kunci di situ warna cabai dan sebagainya tambah susah banget hidup kamu. Berarti dilukis saja. Iya. Atau kalau misalnya mentok ya mentok Pak saya nyerah ya udah dibuat 3D mock-up-nya aja. Gitu. Gitu. Ya. Silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya lebih concern ke pemilihan merchandise dan STP-nya ya teman-teman ya. Jadi pemilihan merchandise, kenapa kamu memilih merchandise itu tuh benar-benar akan saya pertimbangkan sebagai bentuk penilaian apakah sesuai dan logis atau tidak pemilihan merchandise dan segmentasinya. Karena itu kunci benar-benar kunci dari merchandise. Karena merchandise itu barang remeh-temeh gitu loh. Pernak-pernik yang sederhana, tapi bisa nggak itu menjadi sebuah kebanggaan? Tuh, kayaknya kan disesuaikan dengan target audiensmu. Itu benar-benar saya pertimbangkan matang-matang. Gitu. Silakan, ada pertanyaan lain? Nanti untuk cover dari buku produksinya, termasuk dengan isinya dan sebagainya itu kalian desain semenarik mungkin. Tidak ada patokannya harus seperti apa. Landscape boleh, potret boleh, mau kayak gimana juga nggak masalah, bebas. Ya, Eh, ya silakan Mbak. Jadi buat itunya Pak, JSM-nya tuh nggak ada kayak halamannya harus berapa, terus Oh nggak ada karena digital ya. Cuman 3 Pak ya. Kalau 3 tuh bukan buku, jadinya dia selebaran ya. iya Pak. Oke, karena di situ kan pertama ada alasan kamu memilih brand tersebut itu udah 1 halaman. Lalu ada produk yang ditawarkan sudah 2 halaman. Penentuan STP mungkin bisa 3 halaman. Konsep awal merchandise sudah 4. Nanti bikin thumbnail, rough layout, final design paling nggak butuh 3 halaman sudah ketemu 7. Nanti hasil merchandise-nya sudah 8. Foto merchandise tampak depan, belakang, dan atas sudah ketemu 11. Nanti juga ada 1 halaman untuk link video pendeknya udah ketemu 12. Jadi sama cover paling nggak 15 halaman. Dan itu tidak dicetak Mbak ya, dalam bentuk digital saja. Digitalnya boleh PDF, boleh pakai flipbook, ya terserah kalian. Tapi jangan file Corel atau Photoshop ya. Itu PDF biasa ya lah. Kalau misalnya kesusahan ya pakai flipbook juga nggak apa-apa, bebas. Jadi tidak ada ketentuan pasti. Jadi tidak seperti GSM ketika kalian bikin logo. Ya, jadi ini hanya guideline book saja. Nanti guideline booknya yang menarik akan disimpan prodi untuk presentasi kemana-mana. Ini hasil karya mahasiswa ini. Nanti link videonya diklik, muncul wajah kalian. Silakan, ada pertanyaan lain? Sekali lagi masih terbuka untuk konsultasi ya. Syukur-syukur kalian bisa datang ke kampus gitu, ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya di drive itu dipastikan kalian melakukan sesi konsultasi ya. Sekali lagi kalau sudah upload di drive bisa dikomunikasikan lewat WA group. Jangan WA pribadi, jangan japri. Karena jarang banget saya membuka itu. Itu udah ketumpuan dengan WA yang lain. Silakan. Kalau yang merchandise, ya. Ya di kampus aja. Nanti kita janjian. Atau nanti bisa ditaruh di meja saya. Kayaknya nggak semuanya mau dijadiin deh merchandise.
Kalau lihat wajah-wajahnya kayaknya nggak semuanya mau dijadiin, mau apa aja Pak. Tapi kalau misalnya tetap Mas Nanda mau dijadiin, saya langsung taruh di meja saya aja. Ya, kayak yang dulu kemasan tuh langsung taruh di meja saya. Begitu. Silakan. Ada lain? Pak, kalau yang online mau ngirim merchandise jadi gimana, Pak? Oh boleh Aram, boleh. Langsung aja dialamatkan ke kampus Asia ya. Alah kamu dulu nomornya lah wes Ham. Ya kan Dipaket-paket semisal, tuh Pak, barang. semisal gitu loh, Pak. Oh ya, ini ada titipan informasi dari Prodi ya. Nah, ini untuk teman-teman yang digital juga perlu diperhatikan bahwa nanti akan ada kelas onset kedua ya. Kelas onset kedua. Saya kurang paham nanti di tanggal berapa, masih dipertimbangkan oleh teman-teman Prodi, tapi nanti onsite-nya akan dilaksanakan pada saat pameran Antaloka yang ke-6. Apa itu pameran Antaloka? Pameran Antaloka adalah pameran yang dilaksanakan di akhir semester genap. Isi pamerannya adalah tugas akhir mahasiswa DKV. Ya, kalau Pak Kades adalah tugas akhir mata kuliah, kalau Antaloka adalah tugas akhir mahasiswa DKV. Jadi pameran tugas akhir mahasiswa DKV. Kebetulan Antaloka 6 ini mahasiswa yang berpameran adalah mahasiswa angkatan 2021 kelas reguler. Ya, ada 6 tempat yang bisa kalian kunjungi. Ada 6 pameran yang bisa kalian kunjungi. Dan itu mulai dibuka tanggal 7 sampai tanggal 12. Ya, minggu depan banget tuh, hari Senin. Sampai tanggal 12 Juli. Nah, kemungkinan teman-teman yang online akan di-onsite-kan untuk bertemu di ruang pamer tersebut. Tapi saya nggak tahu di ruang pamer yang mana yang direncanakan atau dirancang oleh teman-teman Prodi untuk kalian kunjungi. Jadi nanti ada di gedung MCC, ya MCC sini di Jalan Ahmad Yani, itu ada dua pameran, ada pameran kosmik dan juga ada pameran kaleidoskop. Lalu ada gedung Poh Payung, itu di daerah Jalan Harmonika, Tunggul Wulung. Itu teman-teman yang berpameran itu kelompoknya Aluwung. Lalu ada MCP, Malang City Point, di daerah Terusan Dieng. Itu yang berpameran itu teman-teman dengan kelompok Visera. Lalu ada Mason Art Gallery di daerah Aris Munandar. Aris Munandar itu daerah Kampung Warna-Warni. Ya, Kampung Warna-Warni. Lalu yang terakhir ada di GSGB, Gedung Serbaguna Balai Arjosari di Melimbing. Tuh, jadi ada 6 pameran di 5 tempat. Yang paling dekat di MCC, yang paling jauh di MCP, jauh di Dieng. Kalau katanya Mbak Rina ini katanya 12 Juli, Pak. Mbak Rina, Iya, Bu di Rina, Bu Oh Rina iya, tuh sorry. WR4 Mas, Oh, maaf, 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 Pak. Maaf, maaf. bukan mahasiswa itu ya. Ya, Oh iya, iya. katanya Bu Rina memang di tanggal 12 Juli berarti di akhir pameran ya, di hari Sabtu itu ya. Oke. Ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Arham kepingin menyerahkan merchandise-nya ya di tanggal 12 itu Mas. Daripada kamu paketkan, mendingan kamu datang aja ketemu saya. Pak, berarti saya 1 minggu doang boleh ngerjain, Pak. Oh iya ya. Yos, tetap aja. Jadi minggu depannya kamu kesini lagi, Mas Arham. Malang Surabaya kan dekat. Kalau Mbak Tri jauh di Bali, kamu kan di Surabaya dekat, tinggal orang teko. Ada Itu. CNT, Pak. Kenapa harus saya yang datang? Ya nanti dipaketin aja. Tapi kalau misalnya nggak nutut ya tetap dibuat mock-up-nya aja Arham ya. Kamu foto Siap, seperti desain kemasan gitu. siap, Begitu. Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nanti kalau teman-teman yang kelas eksekutif kepingin datang ke sana, monggo ya silakan ya. Jadi bisa melihat gambaran pameran tugas itu seperti apa. Kalau teman-teman eksekutif dan teman-teman digital, kayaknya pamerannya nanti akan di kampus, di lantai 4 biasanya. Tetapi kalau kalian bisa kompak, semuanya lulus barengan gitu ya, bisa pameran di luar nggak apa-apa. Kalau teman-teman eksekutif biasanya pamerannya 2 hari di kampus. Kampus 2 hari, hari pertama pembukaan, hari kedua mau penutupan sekaligus ujiannya. Nah, jadi teman eksekutif itu saja ini roto nerdeki ya. Karena ujiannya di kampus di tempat pameran juga. Itu. Kalau teman-teman reguler kan ya pamerannya di luar, ujiannya baru di kampus. Tuh. Kenapa? Iya, kayak yang terakhir kemarin. Gitu. Nggak kerasa ya? Cepet banget ya. Maksudnya masih kemarin belajar tipografi, belajar fotografi, sekarang sudah
Iya lah, Randy kemarin banget. Randy cerita sendiri. Kenapa? Oh iya, iya udah jauh ya. Udah lama ya. Oke. Ya makanya ya Randy, makanya bentar lagi teman-teman ujian judul nih yang eksekutif ya. Kalau yang online sudah dapat judul semua, udah dapat pembimbing termasuk Nanda udah bimbingan ya. Pak Yuki, Sairul juga udah mau TA ntar lagi. Ya. Sisanya teman-teman ujian judul. Gak kerasa banget. Gak tahu kalau Randy sama Kernet kerasa apa enggak. Wis ya cukup ya, nggak usah nambah lagi ya. Ya, nggak usah jadi penyumbang donatur di sini. Oke, kalau bisa cepat lulus. Silakan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau lagi nanti Faik silakan WA saya. Nanti setelah Faik WA maksimal besok akan saya share instruksinya supaya bisa jadi pegangan teman-teman untuk mengerjakan. Nanti di situ juga tetap saya sematkan link drive untuk pengumpulan tugas. Siapa tahu kalian belum membaca di grup, nanti bisa baca di situ. Monggo, ada pertanyaan atau ada diskusi lain? Jangan lupa ya, teman-teman datang nanti ini ya. Nanti juga akan di-share di beberapa media sosialnya Asia dan DKV untuk posternya ini. Monggo, ayo. Masih sering. Ada mic-nya nggak? Silakan Anda. Soal pamerannya itu kan ada kayak Cosmix terus apa yang maksudnya beberapa Ya. tempat. Itu tempatnya berdasarkan konsentrasinya atau Oh iya, atau gimana? tidak Mas. Jadi berdasarkan pertemanan Mas. Jadi aku koncone iki aku sering kali iki. Jadi ada di satu tempat itu yang kebanyakan anak branding sama ilustrasi itu ada. Media kami cuma 2 itu ada. Ada yang rata brandingnya. Ini kan kalau pameran Tantaloka satu kelompok itu harus 14 orang. 14 orang. Ya, 14 orang dan seharusnya dibagi rata. Media rekamnya berapa, brandingnya berapa, desainnya berapa. Tapi anak-anak kan biasalah. Aku lagi gak kelompokan iki gak gelem. Kalau gak sak circle, gak sak frekuensi sehingga akhirnya acak nih. Jadi yang kosmik itu banyak yang brandingnya, yang kaleidoskop itu banyak branding sama media rekamnya, yang motion art itu banyak ilustrasinya. Jadi campur-campur akhirnya nggak rata. Tapi memang harapan kami sih di prodi kalau bisa itu rata. Cuman kan tergantung dari mahasiswa. Kita mau maksa juga kalau nggak circle yo angel Mas, karena pameran itu kan kerja berat. Pameran itu kerja berat harus nyiapin macam-macam dan anak-anak ini sudah mulai proses pengerjaan pameran sudah dari minggu kemarin untuk menyiapkan sketsel, pedestal, hood, standing pole dan sebagainya itu sudah dari minggu kemarin. Jadi campur-campur, nggak sesuai ekspektasi. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak jalan. Dan juga ada yang nggak sampai di akhir pertemuan kemarin ada yang nggak dapat kelompok tuh ada Mas. Ya karena ya kak tahu gombol mbek koncone ya kan kuliah mesti teko mulai pas pameran bingung kok mbek sopo itu ada. Makanya walaupun beda angkatan kalau bisa yo foto-foto masuk di kafe inilah. Saya nggak tahu di angkatannya Sheryl berapa orang yang jadi maju. Iya, saya angkatan minggu ujian seminar berapa orang? Cuma 5. Yang ujian seminar kemarin berapa? Enggak no, lebih no. Banyak yang tidak maju. Aku nggak ngerti kabar Yunus ya apa. Iya ada tapi nggak tahu bimbingan berarti kan kau no. Gitu ya, kalau udah tugas akhir itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Gak iso ngandalno temennya kayak waktu kuliah. Jadi teman-teman nanti sudah mulai sadar harus berdikari ya, berdiri di kaki sendiri itu ya ketika TA itu. Tapi kalau ujiannya itu sendirian itu enggak enak. Jadi kalau bisa konconya ditarik, so dipecuti, ayo bareng supaya nanti juga pamerannya juga bareng. Terus satu rasa satu penanggungan ya. Ya kamu gak enak. Jadi Sheryl nggak tolong di teman-teman lain diingatkan ya. Evelia yang sering. Dia tuh sering banget. Wis, gelambir kemana-mana. Silakan. Ada pertanyaan lain teman-teman? Mungkin yang di online? Gitu ya. Jadi minta tolong dimaksimalkan untuk proses pengerjaannya. Kalau memang dirasa tidak bisa membuat bentuk jadi, ya nggak apa-apa. Tapi harus bisa bentuk mock up dalam
proses mereduksi bahannya, tapi kalau memang dirasa itu kesusahan, ya tetap dibuat dalam bentuk 3D-nya. Ya, yang jelas yang benar-benar saya perhatikan adalah pemilihan merchandise dan juga segmentasinya. Sekali lagi, kalau misalnya ada apa-apa, boleh nanya di grup ya. Jadi di grup itu jangan cuman izin. Yang kedua, terima kasih Pak. Lek, aku gak chat, adem ayem. Jadi dipakai aja untuk komunikasi. Daripada ganjel, daripada enten-entenan, karena minggu depan sudah tidak berjumpa lagi. Nah, Anda mau nanya lagi kayaknya? Eh, mungkin Iya, bahas sih. tentang yang tadi ya Pak, pameran untuk yang eksekutif ini agendanya belum ditentukan ya Pak, dan semisal bisa serentak itu nggak belum bisa diperkirakan Pak kira-kira untuk mungkin bulannya Iya, atau ya gitu. iya. Lah, Oke. Kalau teman-teman eksekutif, biasanya pelaksanaan ujian tugas akhirnya itu setelah 1 minggu setelah ujian TA dari teman-teman reguler. Teman-teman reguler itu ujiannya 2 minggu, karena pesertanya kan sampai 86 mahasiswa, jadi butuh waktu 2 minggu. Nah, 1 minggu setelah itu, maksimal 1 minggu setelah itu baru ujian tugas akhir teman-teman eksekutif. Tapi kalau teman-teman digital, ini kan masih proses ujian seminar ya, masih belum ujian tugas akhir. Jadi kayaknya ujian seminar akan di awal bulan Agustus ya. Jadi teman-teman Mbak Tri, Mas Handi, Mas Arham, juga Mas Faik, Mas Daniar, teman-teman yang kelas eksekutif reguler atau MF, ujian seminarnya akan dilaksanakan di bulan Agustus. Tanggalnya tanggal berapa saya kurang paham, karena yang menentukan jadwalnya itu prodi. Ya, tapi rentangnya bulan Agustus Mas Faik untuk ujian seminarnya. Nah, setelah itu baru kamu akan memproses mata kuliah tugas akhir dan pameran di semester ganjil. Biasanya pelaksanaan ujian tugas akhir dan pameran teman-teman eksekutif itu 1 minggu setelah kelar ujian teman-teman kelas reguler. Begitu. Ya, jadi ada jarak 1 minggu. Begitu Mas Faik. i- oke Pak, terima kasih. Cukup jelas Pak. Ya, oke. Nanti harapannya teman-teman yang online mungkin teman-teman yang online akan pameran di lantai 4 di sini, dan ujiannya akan dilaksanakan secara offline. Gitu. Ya, supaya nanti enak bisa ada sensasi gregetannya kalau misalnya ujian offline itu. Kalau ujian online kan saya nggak tahu di situ Mbak Tri buka ChatGPT atau Mas Handi dibantu siapa, saya kan nggak tahu. Tapi kalau ujian offline kan wis hadap-hadapan dengan dosen kan jauh lebih menantang, jauh lebih enak rasanya ya. Gitu, lebih lanang ya. Silakan, ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan Anda. Kan ini merchandise ya, mungkin ini lebih ke arah yang realitanya ya. Itu kayak kok mungkin saya jarang menemukan merchandise yang identik ke arah produk makanan atau snack atau gimana, sedangkan kayak lebih sering ke arah jasa atau yang ya halal kayak gitu, atau mungkin brand besar. Itu pertanyaan pertamanya. Dan yang kedua itu, apakah merchandise itu harus sinkron dengan usahanya? Soalnya kan kadang kayak misalkan saya pernah dapat merchandise dari BRI itu, waktu itu Simpedes itu bantal gitu Pak, yang itu enggak mungkin kurang sesuai sama brandnya, itu gimana ya, atau kipas gitu. Iya, iya, bener. Saya juga pernah mengalami kok Mas ketika nabung di beberapa bank ya. Saya juga nggak paham apakah kalau merchandise-nya yang di bank itu cocoknya apa. Ya, mungkin berpikirnya seperti itu. Sehingga oke lah barang-barang yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Makanya konsep dasar merchandise kan pernak-pernik ya. Pernak-pernik atau produk yang biasa digunakan sehari-hari. Apakah dia harus selalu relate dengan produk atau usahanya? eh, Tergantung, so and so, bisa relate ya supaya lebih mudah diingat, atau bisa jadi dia tidak relate. Kasusnya seperti apa? Seperti Pegadaian. Pegadaian apa merchandise-nya? Kadang jam tangan, jam dinding ya. Terus juga bank juga kadang ada mug ya, ada kipas dan sebagainya. Itu nggak relate Mas. Kenapa nggak dikasih merchandise duit gitu? Ya kan? Atau dompet gitu ya. Cuman kan juga nggak berpikir seperti itu gitu loh.
Yang mudah dipakai. Kalau dompet juga dipakai, iya. Tapi apakah itu bisa ditunjukkan sebagai media promosi? Kan nggak juga. Yang paling mudah memang dicari yang relate gitu loh. Karena supaya fungsionalnya itu bisa bisa jalan. Contohnya kayak tadi Mas Handi membuat serbet atau lap. Apakah itu relate dengan makanan? Warung Stick and Shake, merchandise-nya adalah eh, napkin. Bisa gitu. 50-50 sih, Pak. Ya iya, sesuai jawaban saya tadi kan. Itu relate kalau dipakai memang bisa, tapi sebagai media promosi juga bisa. Apakah itu tidak dipakai juga nggak apa-apa. Itu loh. Terus pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama tadi? Kayak kenapa kok maksudnya yang di arah UMKM atau kayak yang makanan, minuman gitu jarang ditemui, sedangkan kayak lebih sedikit jasa Merchandise-nya. ya, jenis. Ya, karena harganya, Mas. Harganya berapa? Harga jualnya. Logis nggak ketika harga jual UMKM misalnya keripik harganya 12.000 dibandingkan merchandise? Nutut nggak? Makanya dia bikin merchandise atau bikin media promosi yang masih sederhana saja. Apa? Poster, brosur, iklan koran, iklan apa? Itu jauh lebih relate. Tetapi kalau UMKM-nya sudah besar, kemudian dia kan merambah ke media promosi, anggap aja level selanjutnya. Apa itu? Merchandise, memikirkan kemasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh ngomongin media promosi deh. UMKM akan berpikir panjang tentang kemasan. Belum ke sana kan? Apalagi merchandise. Tambah bingung mana, Mas? Aduh, Mas, penghasilannya sak piro kayak gitu, mikir stiker mari gitu. Mau diajari seperti apa susah, Mas. Karena orientasi berpikirnya orang Indonesia nggak sampai sejauh itu. Ini ada teman-teman P2M di Kecamatan Lowokwaru, Mas. Lowokwaru mempunyai hampir 1.000 UMKM. Dia membutuhkan 100 mahasiswa di Cafe Asia untuk melatih atau segampangannya gawe lah ya identitas visual untuk UMKM tersebut, Mas. Apa nggak ngeluh, Bang? 1.000 UMKM ditangani 100 mahasiswa di kafe. Berarti satu mahasiswa nanginin berapa? 10 UMKM. Oh, kalian bikin visual identity di satu mata kuliah udah pusing kok bagi 10 UMKM. Lah kalau orang-orang di sana akhirnya kan oke kita nggak bisa, Pak. Di Lombok Waru kita tidak bisa memberikan 100 mahasiswa. Kita hanya bisanya memberikan 14 mahasiswa. Waduh ya, dari 100 ke 14 kan jatuh banget ya. Dan UMKM-nya kita pilih UMKM yang memang benar-benar berpotensi dan mau sadar pentingnya brand identity dan proses branding. Karena pengalaman saya pribadi ketika saya menangani UMKM, sehari 2 hari, setahun 2 tahun dipakai, Mas. Tahun ketiga, wah ribet ini. Produksi ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, susah. Yang awalnya itu logonya di sablon atau di DTF di kemasannya, susu jadi stiker. Loh kenapa kemasannya entek, Mas? Tinggal yang mana larang lah. Iya sih. Nah, akhirnya di Kecamatan Loro kita benar-benar memilih UMKM yang memang sadar akan pentingnya proses branding, Mas. Itu masih proses brandingnya ya, belum ke medianya ya. Sehingga kalau kamu ngomong kenapa kok UMKM atau produksi makanan itu tidak berpikir tentang media promosi dalam bentuk merchandise ya, karena dalam tahapan proses sadar pentingnya brand itu masih belum ke sana. Itu relate di lapangannya seperti itu. Tapi saya tidak memukul rata semua UMKM di Indonesia ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Begitu. Berarti wajar jadi kalau itu di ranah lembaga. Oh, wajar banget, Mas. Adik saya itu kerja di Dinas Koperasi Surabaya. Dia menanganin hampir semua UMKM yang di Surabaya. Dibuatkan foto produk dibuatkan, diposting setahun 2 tahun bertahan, Mas. Susu yang motret kayak HP, kalau karuan, Bu Sopo difoto tangannya ketok, udah ada pelatihannya, Mas, udah ada ajaran nih. Kalau motret tuh harus seperti ini, cari model yang tangannya bagus dan sebagainya. Bawa Sopo dikon nyekel difoto, Mas. Tapi ya, Mas. Lah proses kesadaran tentang proses brandingnya aja belum. Loh, sama aja kamu diajarin berlari tapi kamu belum bisa jalan. Seharusnya jalan dulu baru bisa berlari. Begitu. Itu mungkin menjawab pertanyaanmu yang pertama ya. Seperti itu. Oke. Capek juga nih. Silakan, ada lagi teman-teman? Mungkin dari yang digital atau yang online ada yang mau ditanyakan? Saya hari ini duduk ya. Mohon maaf ya, hari ini saya duduk.
Biasanya saya berdiri dan dengan semangat, hari ini enggak deh. Saya tak duduk aja. Usia tidak bisa dibohongin, Mas. Ya, merasa kuat tapi tulang punggung dulu. Kalian belum merasakan, mungkin kalian sekarang tertawa, tapi 10 tahun lagi kan kalian rasakan. Mungkin 10 tahun lagi Habib tidak gondrong ya. Sudah sadar, sudah gendong anak, sudah tidak gondrong lagi. Silakan, ada lagi pertanyaan teman-teman? Bebas? Oke, oke Arham, Handi sudah, Tri sudah. Daniar minta tolong ya kalau sempat di-upload tugasnya di Drive supaya ada yang proses penilaian ya. Pak Ek juga nanti bisa diupdate. Teman-teman juga ya, nanti silakan diupdate. Terima kasih atas kebersamaannya selama berapa? 5 minggu ya, Iya. karena 1 minggu kosong ya, kemarin kosong dan rencananya memang mau saya ganti di hari Selasa besok ini ya, secara online. Tapi kayaknya nggak bisa karena sudah ada jadwal nguji dari Pak Faldi dan Pak Yogi untuk teman-teman TA reguler. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada apa-apa bisa lewat WA group ya, diupdate aja di drive-nya masing-masing. Yang lainnya boleh nyontek tugas temennya. Oh, koncoku nggak apa ya, bukaan itu karena itu terbuka untuk umum ya, bisa dilihat. Sekali lagi saya minta tolong untuk segmentasi target positioning diperhatikan baik-baik. Prefer saya untuk usia itu ikut WHO, jadi rentangnya tidak terlalu jauh ya, tidak sampai 10 tahun atau panjang lebar. Kalau misalnya produknya itu bisa untuk semua gender di Indonesia, tidak usah ditulis laki-laki dan perempuan ya. Lalu untuk geografis itu adalah lokasi dari target audiensnya, bukan lokasi dari store-nya. Ya, itu pesan terakhir saya. Nanti ketemu lagi di ujian. Ya, ujian judul ya. Ketemu di ujian seminar, ketemu di ujian tugas akhir ya. Oke. Wes, kalau gitu saya akhiri ya teman-teman ya. Sekali lagi nunggu yang belum join ke grup biar masuk ke grup, nanti untuk instruksi dari tugas US-nya akan saya kirim di grup. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Terima kasih, saya akhiri dulu ya lebih awal. Ya, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang Waalaikumsalam online. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.